Hai semuanya, di mana saja kamu berada, khususnya untuk mahasiswaku, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan tentunya masih baik-baik saja, walaupun kita sedang dilanda oleh COVID-19 seperti sekarang ini. Kita harus tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa kita ikuti anjuran pemerintah. Pada kesempatan kali ini, Ibu membuat video, yaitu video mata kuliah kita tentang mata kuliah rekayasa penyihatan lingkungan. Jadi, kalian ikuti video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, Ibu tidak mengabsen kalian ya pada kesempatan ini. Tapi, alangkah lebih baiknya biar Ibu tahu, biar Ibu tahu kalau kalian hadir di mata kuliah ini, kalian cukup kasih like, terus subscribe atau komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Jadi, Ibu tahu kamu hadir di mata kuliah ini ya. Oke, kita ikuti ya videonya yuk. Yuk ikuti videonya yuk. Baiklah, kita akan masuki materi kita pada kesempatan ini. Yaitu ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penyihatan lingkungan atau kesehatan lingkungan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pencemaran. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang air bersih. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang penyihatan lingkungan atau yang disebut dengan kesehatan lingkungan. Baiklah, kita akan masuki 1.1, pengertian dari penyihatan lingkungan atau yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan. Jadi, yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan yaitu adalah suatu disiplin ilmu serta seni dalam memperoleh suatu keseimbangan antara lingkungan dan juga manusia. Kesehatan lingkungan ini juga merupakan ilmu dan seni di dalam mengelola lingkungan dengan tujuan bisa menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan ini ialah sebuah ilmu yang mempelajari sebuah hubungan dari kelompok masyarakat atau penduduk dan berbagai jenis perubahan yang terjadi di lingkungan yang mereka tempati. Selanjutnya, pengertian penyihatan lingkungan yang pertama dari WHO atau World Health Organization, yaitu kesehatan lingkungan, merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya, supaya dapat atau bisa menjamin keadaan sehat optimal manusia. Yang kedua, yaitu pengertian penyihatan lingkungan dari HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan yaitu merupakan suatu kondisi lingkungan yang dapat atau bisa menopang keseimbangan ekologi yang dinamis di antara manusia dengan lingkungannya dalam mendukung tercapainya suatu kualitas hidup manusia sehat serta juga bahagia. 1.2 ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Ada 17 ruang lingkup menurut WHO. Yang pertama yaitu penyediaan sumber air minum. Yang kedua ada pengelolaan air buangan dan juga pengendalian pencemaran. Yang ketiga ada pembuangan sampah padat. Yang keempat yaitu pengendalian vektor. Yang kelima itu ada pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah. Yang keenam higienis makanan termasuk higienis susu. Yang ketujuh itu pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan itu pengendalian radiasi. Yang kesembilan itu kesehatan kerja. Yang kesepuluh itu pengendalian kebisingan. Yang ke-11 itu perumahan dan juga pemukiman. Yang ke-12 itu aspek kesehatan lingkungan dan juga transportasi udara. Yang ke-13 itu perencanaan daerah dan juga perkotaan. Yang ke-14 itu pencegahan kecelakaan. Yang ke-15 itu rekreasi umum dan juga pariwisata. Yang ke-16 itu tindakan sanitasi yang berkaitan dengan suatu keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan juga perpindahan penduduk. Dan yang ke-17 yaitu tindakan pencegahan yang diperlukan dalam menjamin lingkungan. Itulah ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Baiklah, selanjutnya kita masuki 1.3. Di dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah ruang lingkup kebugaran lingkungan, yaitu yang pertama itu ada penyihatan air dan udara.
Yang kedua itu pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga itu ada pengamanan limbah cair. Yang keempat itu ada pengamanan limbah gas. Yang kelima ada pengamanan radiasi. Yang keenam itu pengamanan vektor penyakit. Yang ketujuh itu penyihatan dan juga pengamanan lainnya, layaknya kondisi pasca bencana. Selanjutnya kita masuk ke 1.4, yaitu tujuan kesehatan lingkungan. Tujuan dari penyihatan lingkungan, kesehatan lingkungan atau dari kebugaran lingkungan, yaitu adalah untuk melakukan kolerasi. Ini ialah meminimalisir terjadinya bahaya yang berasal dari lingkungan pada kebugaran serta juga kesejahteraan hidup tiap-tiap manusia, dan juga untuk melakukan pencegahan bersama dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan dalam menambah kebugaran serta juga kesejahteraan hidup manusia, dan juga tentunya untuk dapat mencegah bahaya dari penyakit. Selanjutnya kita masuki materi kita yang berikutnya, yaitu tentang pencemaran. Apa itu pencemaran? 2.1 pengertian dari pencemaran lingkungan. Yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Selanjutnya kita masuki 2.2, yaitu jenis pencemaran. Yang pertama yaitu karena polusi air. Apa yang dimaksud dengan polusi air? Yang dimaksud dengan polusi air adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan air ketika zat atau substansi berbahaya masuk ke dalamnya. Contohnya polutannya, seperti limbah cair industri, pestisida, dan lain-lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan polusi udara? Yang dimaksud dengan polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di udara, biasanya karena polutan berbentuk gas atau zat partikel. Contohnya yaitu karbon dioksida ataupun karbon monoksida dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu polusi tanah. Apa yang dimaksud dengan polusi tanah? Yang dimaksud dengan polusi tanah yaitu pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah. Biasanya karena sampah rumah tangga dan limbah industri. Contohnya sampah plastik, limbah pabrik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu polusi suara. Yang maksud dengan polusi suara yaitu pencemaran dalam berbentuk gelombang suara, biasanya berupa suara bising yang mengganggu pendengaran. Contohnya deru mesin kendaraan, mesin suara pabrik, mesin penebang pohon, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu polusi cahaya. Ternyata cahaya juga bisa membuat polusi ya. Apa yang dimaksud dengan polusi cahaya? Yang maksud dengan polusi cahaya yaitu pencemaran akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas terlalu besar, sering terjadi di wilayah perkotaan atau kawasan industri. Contohnya lampu-lampu kota, cahaya pada papan iklan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuki 2.3, yaitu polutan. Apa yang dimaksud dengan polutan? Yang dimaksud dengan polutan yaitu polutan zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran, disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Jadi bahan pencemar adalah zat, partikel, atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari mikroba, bersel 1 hingga paus biru, bergantung pada pasokan udara dan air di dalam bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua berbentuk kehidupan akan terancam. Selanjutnya kita masuki 2.4 atau zat disebut polutan. Bila keberadaannya, yang pertama bila jumlahnya melebihi jumlah normal. Yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga berada pada tempat yang tidak tepat. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga yaitu air bersih. Apa sih yang dimaksud dengan air bersih? Yaitu 3.1 pengertian dari air bersih. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya tentu memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dinamakan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung diminum. Selanjutnya kita masuk 3.2, yaitu air. Air
Untuk keperluan higienis sanitasi tersebut biasanya digunakan untuk memelihara kebersihan perorangan, seperti mandi dan sikat gigi, dan juga untuk keperluan cuci, bahan pangan, peralatan makanan, dan pakaian. Selain itu juga air untuk keperluan higienis sanitasi itu dapat digunakan sebagai air baku dan juga air minum. Selanjutnya 3.3, yaitu sumber air. Untuk sumber air sendiri itu ada 4, yaitu pertama yaitu air hujan. Apa yang maksud dengan air hujan? Air hujan merupakan air angkasa dan ketika turun dan melebihi udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara. Yang kedua yaitu sumber air dari air permukaan, yaitu air permukaan merupakan salah satu sumber yang dapat dipakai untuk sumber-sumber bahan baku air bersih. Yang ketiga yaitu sumber air, yaitu air tanah. Yang maksud dengan air tanah yaitu air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Dan yang keempat, sumber air yang keempat yaitu sungai. Sungai rata-rata lebih dari 40.000 km kubik air segar diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Selanjutnya kita masuki 3.4, yaitu syarat air bersih. Ternyata air bersih harus punya syarat juga ya, agar layak disebut air bersih. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu syarat fisik dan yang kedua kimia. Syarat fisiknya antara lain adalah air harus jernih, bebas dari lumpur ya, tidak berbau dan juga tidak berasa. Misalnya rasanya tawar, tidak asin atau asam. Jadi di sini air kita air bersih ya, air bening atau jernih. Jadi bukan air putih, tapi kebiasaan kita menyebutnya air putih. Tiba-tiba air kita berwarna putih atau warna coklat atau berwarna merah, berarti air itu bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Atau air bersih kita itu tiba-tiba ada rasanya, ada rasanya, ada rasa masam-masam dikit, apalagi kalau ada rasa stroberi atau rasa coklat. Sepertinya itu bukan air bersih ya. Selanjutnya kita masuki 3.5, yaitu menghitung kebutuhan air bersih. Yang pertama kita akan memperkirakan atau memproyeksi dari jumlah penduduk pada tahun tertentu, di mana kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PN sama dengan PO, kurung buka 1 ditambah R, kurung tutup pangkat N. Dan keterangan PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N yang ditanyakan. Yang kedua yaitu PO atau jumlah penduduk awal. Selanjutnya R kecil yaitu tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, biasanya digunakan dalam persen. Selanjutnya N kecil yaitu jangka waktu dalam tahun. Kemudian kita masuki rumus untuk menghitung kebutuhan air bersih sebagai berikut. Kebutuhan air bersih yaitu kurung buka QMD, kurung tutup, di mana QMD sama dengan PN dikali Q kecil dikali FMD. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan total air bersih, yaitu QT. Yaitu QT sama dengan QMD dikali 100 dibagi 80 dengan faktor kehilangan air yaitu 20%. Keterangannya yaitu QMD itu kebutuhan air bersih, PN adalah jumlah penduduk tahun N, Q kecil itu kebutuhan air per orang per hari. Terus FMD yaitu faktor maksimum yaitu 1,05 1 sampai 15. Selanjutnya QT itu adalah kebutuhan air total. Baiklah, kita coba dengan contoh soal. Dengan contoh soal sebagai berikut. Pada tahun 2012, jumlah penduduk daerah A adalah 10.000 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk yaitu 2%. Jadi di sini hitunglah kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik pada tahun 2018 dan pada tahun 2022. Jika diasumsikan air bersih untuk kebutuhan penduduk sebesar 120 liter per orang per hari dan untuk kebutuhan non-domestiknya diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan penduduk. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal ini, di mana kita mengetahui PO yaitu sama dengan 10.000 jiwa, R-nya itu sama dengan 2%. Selanjutnya Q kecil atau kebutuhannya yaitu 120 liter per orang per hari. Di sini kita ditanyakan yaitu
berapa kebutuhan air domestiknya. Yang kedua yaitu kebutuhan non-domestiknya dan tahun rencana pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal tersebut, yaitu kita akan menyelesaikan yang pertama untuk tahun rencana 2018. Yang pertama kita akan mencari proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 dengan rumus PN sama dengan PO kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N. Di mana kita sudah mengetahui 10.000 jiwa, kurung buka 1 ditambah 0,02% tadi di pangkat 4. 10.000 sama dengan 10.000 kurung buka 1,02 pangkat 4 sama dengan 10.824 orang. Kenapa dia pangkat 4? Karena kita menghitungnya dari 2014 tadi, yaitu 2014, 15, 16, 17, 18, sehingga dia pangkat 4. Selanjutnya kita akan menyelesaikan berapa kebutuhan air domestiknya, yaitu kita menggunakan rumus Q besar sama dengan PN dikali Q kecil, yaitu dimana kita sudah mengetahui PN-nya sama dengan 10.824 dikali kebutuhan airnya tadi yaitu 120 liter per orang per hari. Sehingga kebutuhan domestiknya untuk tahun 2018 yaitu sebesar 1.298.880 liter per hari. Selanjutnya kita akan menjawab kebutuhan non-domestiknya, di mana kita kebutuhan domestiknya adalah 30% dari kebutuhan domestik. Yaitu kita akan menghitungnya sebagai berikut, yaitu 1.298.880 dikali 30% sama dengan 389.664 liter per hari. Jadi kebutuhan domestiknya yaitu sebesar 30% dari nilai domestik, yaitu sebesar 389.664 liter per hari. Selanjutnya kita akan menyelesaikan tahun rencana untuk tahun rencana tahun 2022 dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2022. Yaitu kita menggunakan rumus PN sama dengan PO kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N. Di mana kita mengetahui PO-nya sama dengan 10.000 jiwa kurung buka, kita tambahkan 1 plus 0,02 kurung tutup pangkat 8. Selanjutnya 10.000 kurung buka 1,02 pangkat 8, sehingga jumlahnya sebesar 11.717 orang. Kenapa dia pangkat 8? Sama halnya seperti di atas, karena kita mulai dari 2014, yaitu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sehingga dia menjadi pangkat 8. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan domestiknya, air domestiknya, yaitu kita menggunakan rumus Q besar sama dengan PN dikali Q kecil. Karena kita sudah mengetahui nilai PN-nya tadi, yaitu sebesar 11.717 orang. Kita kalikan dengan kebutuhan airnya 120 liter per orang per hari. Sehingga kita mendapatkan perharinya sama dengan 1.406.0,4 liter per hari. Nah, selanjutnya kita akan diminta kebutuhan non-domestiknya. Sama, yaitu 30% dari kebutuhan domestik, yaitu 1.406.040 liter per hari, kita tinggal kalikan 30%, sehingga kebutuhan dari non-domestiknya untuk tahun 2022 yaitu sebesar 421.812 liter per hari. Demikianlah bagaimana cara kita menyelesaikan kebutuhan air bersih untuk tahun rencana. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikianlah video singkat yang Ibu buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa langsung hubungi Ibu ya, ke nomor Ibu yang biasanya. Kalian udah tahu kan nomor Ibu? Atau kamu bisa langsung komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Demikianlah video ini Ibu buat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah, dah, dah. Demikianlah video singkat yang Ibu buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa langsung hubungi Ibu ya, ke nomor Ibu yang biasanya. Kalian udah tahu kan nomor Ibu? Atau
atau kamu bisa langsung komen di bawah kolom komentar di bawah ini. Demikianlah video ini Ibu buat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah, dah.